Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah dalam jabatan wa ala alihi wa man tabi'ah min dunya ila qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ini akan kami bacakan penjelasan tentang dekatnya kematian. Ini merupakan obat dari turun amal. Jadi jika turun amal itu seseorang yang merasa matinya masih lama, artinya masih jauh, hidupnya masih lama, maka untuk mengobatinya adalah seseorang itu harus sadar bahwa sesungguhnya kematian itu sangat dekat. Bukan sekedar ingat kematian, tetapi sadar kalau mati itu bisa datang sewaktu-waktu. Kalau sekedar ingat mati itu belum efektif, karena banyak orang yang ingat bahwa dirinya akan mati tapi dia merasa matinya itu masih lama gitu. Wastas'iru, dan hendaklah kalian merasa qurbal mauti, dekatnya kematian. Fa innahu, maka sesungguhnya kematian, kama sebagaimana keterangan fil hadisi dalam hadis, itu aqrabu ghaibin, merupakan perkara gaib yang paling dekat, yuntadharu, yang ditunggu. Jadi hendaknya kita merasa bahwa mati itu sangat dekat, karena bisa terjadi sewaktu-waktu. Tidak mesti harus nunggu kalau sudah tua, tidak mesti didahului dengan sakit. Kadang masih muda, segar bugar, waktunya mati ya mati, dan tidak bisa ditunda. Nah, wa ma yadri, dan tidak tahu sapa al insanu manusia, la'alahu, barangkali atau bisa jadi, lam yapko, tidak tersisa, min ajalihi, dari saat kematiannya, illa syai'ul yasiru, kecuali sedikit sekali. Dan setiap kita ini tidak ada yang tahu. Barangkali atau bisa jadi kesempatan hidup kita itu tinggal sedikit. Sedikit itu seberapa? Kita yang membayangkan sehari itu termasuk lama. Barangkali tinggal 1 jam, barangkali tinggal 30 menit, barangkali tinggal 1 nafas, barangkali tinggal 1 detak jantung. Itu semuanya bisa terjadi ya. Maka sekali lagi, mari kita sadari bahwa sungguhnya kematian itu perkara gaib yang paling dekat, yang ditunggu, dan pasti akan terjadi. Di sesuatu yang akan terjadi itu sesuatu yang paling dekat, sementara sesuatu yang sudah terjadi itu adalah sesuatu yang paling jauh. Jadi yang paling dekat itu besok, yang paling jauh adalah kemarin. Kenapa? Kemarin tidak akan kembali lagi, sementara besok itu pasti akan datang, makanya dekat. Wahwa, sedangkan dia itu mukbilun, sedang menghadap, ala dunyahu, atas dunianya. Ketika dia sedang asik menikmati dunianya, tiba-tiba mati. Wa mu'ridun, dan berpaling, an akhiratihi, dari akhiratnya. Ketika sedang senang-senangnya memprogram urusan dunia, sedang lalai dari akhiratnya, tiba-tiba mati. Dan itu banyak terjadi ya. Seseorang yang dengan susah payah membangun rumah yang megah dan indah, belum sampai ditempati sudah mati. Banyak orang memprogram punya keinginan-keinginan yang belum tercapai, tiba-tiba mati. Maka dari itu kemudian ada seorang ulama yang berikan tuntunan kepada kita agar ketika kita mati itu statusnya jadi orang baik. Gimana caranya? Yaitu sisa hidup kita ini niatilah untuk melaksanakan kewajiban dan menunggu datangnya kewajiban. Setiap detik, setiap saat, niatkanlah hidupmu itu untuk melaksanakan kewajiban dan menunggu datangnya kewajiban. Jadi misalnya saat ini datang waktu sholat subuh, segera tunaikan sholat subuh. Sehabis subuh ini kita niat nunggu datangnya sholat zuhur ya, nanti ternyata Allah kasih waktu kita sampai zuhur, ya segera tunaikan sholat zuhur.
Habis sholat duhur niat lagi, niat nunggu datangnya sholat asar, begitu seterusnya. Dengan demikian nanti kapanpun kita mati itu statusnya kalau enggak lagi sholat ya sedang nunggu sholat. Itu pentingnya niat ya. Kemudian dari segi pendidikan itu ada ulama yang mendidik ya. Ada seorang kiai besar, santrinya itu sudah tua-tua gitu. Yang artinya usianya sudah di atas 60 tahun. Tapi anehnya oleh sang kiai, santrinya yang usianya sudah 70, 60 itu disuruh menghafalkan Al-Qur'an. Ya, disuruh menghafalkan Al-Qur'an. Padahal kayaknya kalau dihitung-hitung umurnya itu tidak cukup. Sudah 70 tahun baru ngafalin Quran. Tapi ternyata tujuannya bukan itu. Tujuannya itu supaya statusnya baik. Ya, mungkin dia baru dapat 1 juz sudah meninggal dunia. Si fulan meninggal dunia saat sedang menghafal Al-Qur'an. Ya. Dia baru hafal surah Al-Baqarah sudah mati. Tapi niatnya menghafalkan semuanya. Si fulan meninggal saat sedang bercita-cita ingin menghafalkan Al-Qur'an, baru hafal Al-Baqarah sudah meninggal dunia. Ya. Si fulan meninggal dunia saat sedang menghafalkan surah Al-Fatihah, padahal niatnya menghafalkan seluruh Al-Qur'an. Itu bisa terjadi. Ya. Ditata dengan niat, sehingga ketika mati itu statusnya itu bagus. Si fulan meninggal saat sedang menunggu sholat subuh. Si fulan meninggal saat sedang ingin menghafalkan Al-Qur'an, baru hafal Fatihah sudah mati. Daripada ada seorang pengen jadi pejabat belum keturutan sudah mati. Itu kan catatannya di malaikat, si fulan kepengen jadi ketua RW belum keturutan sudah mati. Si fulan pengen punya rumah bagus belum keturutan sudah mati, kan nggak bagus ya. Dibanding dengan yang ingin menghafalkan Quran belum keturutan sudah mati, kan niatnya bagus. Nah, itu pentingnya niat itu di situ ya. Supaya kapanpun kita mati, ketika status kita sedang melaksanakan kewajiban atau sedang menunggu datangnya kewajiban. Fa in nazala, maka bila telah datang bihi padanya apal mautu kematian, wa huwa sedangkan dia alatil kalhati dalam kondisi lupa akhirat, roja'an dia akan kembali ilallah kepada Allah, wa huwa sedangkan dia itu ghairu musta'idin tanpa persiapan liliqaihi untuk bertemu dengan Allah. Kalau orang sedang lalai dengan akhirat, sedang senang-senangnya dengan dunia, terus tiba-tiba mati, berarti kan dia mati dalam kondisi tanpa persiapan, mati tanpa membawa bekal. Jadi bonek ya, bondo nekat. Di dunia ini kita bonek aja udah ngerepotan orang lain, nah, apalagi nanti pulang ke akhirat tanpa bekal. Padahal bekalnya di akhirat itu nyarinya ya di dunia ini. Jadi pentingnya dunia itu karena dunia itu tempat mencari bekal akhirat. Ya, nasib kita di akhirat nanti seperti apa itu tergantung sampai di mana kita mampu memanfaatkan kesempatan hidup di dunia. Ya, kalau ketika hidup di dunia dijadikan kesempatan mencari bekal kehidupan akhirat, insya Allah di sananya itu mulia. Tapi kalau di dunianya sibuk dengan urusan dunia, tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan akhirat, ya dia akan jadi orang-orang yang rugi. Ketemu Allah tanpa membawa bekal apa-apa. Padahal sering saya sampaikan, ya, kalau di dunia kita kurang bekal, misalkan kita pergi ke Surabaya, terus bekalnya kurang, kita bisa ngutang, bisa pinjam teman, bisa dikirimi. Tapi nanti kalau sudah pulang ke akhirat dan ternyata di sana kurang bekal, mau ngutang ke siapa? Mau pinjam ke siapa? Mau suruh ngirimin siapa? Yang disuruh ngirimi dia beranggapan tidak ada gunanya, tidak sampai, kan rugi kita. Ya. Maka bagi yang berkeyakinan bahwa orang yang sudah mati tidak bisa dikirimi, harus dibuktikan keyakinan itu dengan tekun ibadah. Tapi kalau saya yakin bisa dikirimi, ya, asalkan sama-sama beriman. Ya, asalkan sama-sama beriman. Jadi kita bersyukur kalau kita mati dengan bekal yang hanya pas-pasan, tapi masih punya anak yang soleh, punya cucu yang soleh, yang setiap habis sholat mendoakannya. Itu akan nambahi bekal kita.
Ibaratnya kita sedang bepergian, kita kekurangan bekal terus dikirimi sama anak kita, dikirimi sama cucu kita, dikirimi sama saudara-saudara kita seiman. Itu kan enak ya. Daripada sudah bekalnya pas-pasan, sudah nggak ada yang ngirimi, nggak bisa ngutang. Nah, tersesatlah di sana ya. Nah, warubama yatamanna, dan terkadang seorang berharap, berangan-angan al-imhala untuk ditunda indama yang zilu mautu ketika telah datangnya kematian bihi padanya. Malaikat Israel sudah datang, dia minta jeda, minta tempo, tolong tunda sebentar. Fala yujabu, maka keinginannya untuk ditunda kematian itu tidak dijawab, tidak diijabah ilaihi padanya. Jadi banyak orang yang ketika mau mati ya, itu mereka berharap, bermohon kepada Allah agar ajalnya itu ditunda walaupun hanya sebentar. Untuk apa? Kalau dalam ayat Al-Quran itu rata-rata kepingin bersedekah ya, karena kan amal ibadah yang mudah itu kan sedekah ya. Mungkin selama ini dia punya harta tapi enggan bersedekah, begitu sudah mau mati minta matinya ditunda sebentar karena ingin mensedekahkan hartanya. Tapi ternyata keinginan seperti itu tidak pernah diijabah oleh Allah ya, tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila telah datang ajal seorang sudah tidak bisa ditunda maupun dimajukan ya. Maka bagi orang yang sedang mengalami kegagalan sehingga dia hampir putus asa, itu ada terapi untuk mengobatinya. Gimana terapinya? Datanglah ke kuburan, kemudian lihatlah ya orang-orang yang sudah mati di kuburan itu, kemudian bayangkan bahwa mereka yang sudah mati itu semuanya punya keinginan yang sama, tapi tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Apa keinginannya? Keinginannya ingin dihidupkan lagi di dunia walaupun sebentar untuk beramal soleh. Itu keinginannya orang yang sudah mati semuanya seperti itu. Dan nyatanya tidak pernah ada yang dikabulkan oleh Allah. Sementara kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia. Jadi orang yang sedang mengalami berbagai macam kegagalan, supaya putus asanya ini tidak berlebihan, silahkan datang kuburan. Maka engkau akan tahu bahwa dirimu masih memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang sudah mati ya. Kamu masih punya sesuatu yang sangat diinginkan oleh orang yang sudah mati. Apa itu? Yaitu kehidupan. Di saat yang mati-mati pengen hidup sebentar tidak dikabulkan, kamu masih punya kesempatan hidup. Nah, makanya manfaatkan kesempatan hidupmu itu. Nah, wala yumkinu, dan tidak mungkin minhu dari seseorang, artinya tidak ada ceritanya orang matinya ditunda, itu tidak ada. Lupa tadi itu dia sudah koma, sekarang sehat lagi, hidup lagi. Bukan kok berarti matinya ditunda, ya memang belum waktunya. Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu kapan datangnya. Jadi tidak ada istilah orang matinya ditunda, itu tidak ada ya. Walaupun kelihatannya misalnya sudah parah, sudah koma, ternyata nggak jadi titik, malah hidup lagi, sehat lagi. Itu bukan berarti ajalnya ditunda, tidak ya, karena memang jadwalnya mati belum datang. Kita tidak tahu jadwalnya kok. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, hatta idza jaa ajaluhumul maut ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Hatta idza jaa, sehingga ketika telah datang sapa haduhum, salah seorang dari mereka, apal mautu, kematian. Ketika salah seorang dari mereka kedatangan kematian, qala, mereka berkata, rabbirji'uni, Robbi Tuhanku, irji'uni, kembalikanlah aku, la'alli, ya, supaya aku a'malu, beramal solihan yang soleh. Kalau sudah mati, sudah kedatangan Israel, baru bermohon kepada Allah, minta dikembalikan hidup lagi untuk beramal soleh. Padahal kemarin sudah dikasih umur panjang, tidak mau amal soleh
Ya, udah dikasih umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, disia-siakan. Giliran Israel datang, minta ditunda kematiannya, minta dikembalikan ke dunia lagi untuk beramal soleh. Apakah ada jaminan kalau dikasih umur tuh dia akan beramal soleh? Belum tentu. Ya, belum tentu. Paling dikasih umur ya berbuat maksiat lagi gitu ya. Jadi bagi kita yang sudah dikasih umur di atas 50 tahun, hendaknya doanya tidak usah minta umur panjang lah. Doanya minta husnul khotimah aja. Ya, minta husnul khotimah. Karena doa umur panjang itu pertanda kalau dia belum siap mati. Ya. Jadi orang yang bermohon supaya dikasih umur panjang padahal usianya sudah di atas 60 tahun itu berarti dia belum siap mati. Nah, kalau saya lebih suka mohonnya itu husnul khotimah. Sehingga kapanpun kita meninggal dalam keadaan membawa iman husnul khotimah. Karena kalau hanya sekedar minta umur panjang, nah umur panjang itu tidak ada jaminan untuk dipakai amal soleh. Banyak juga orang dikasih umur panjang ternyata justru malah dipakai untuk nambah dosa. Maka lebih baik mohon husnul khotimah. Itu aja. Nah, fima terhadap sesuatu taroktu yang aku tinggalkan. Kala tidak begitu. Tidak begitu kata Allah. Kamu tidak bakalan dihidupkan lagi, tidak bakalan dikembalikan ke dunia walaupun kamu berjanji kalau dihidupkan lagi akan beramal soleh. Innaha sesungguhnya kalimatun kalimat huwa qailuha yang dia Allah adalah sebagai zat yang berfirman. Wa min waraihim dan di belakang mereka barzakhun ada dinding. Di barzah itu maknanya dinding pemisah antara dunia dan akhirat. Di alam kubur itu juga sering disebut dengan alam barzah. Ya. Alam barzah itu alam pemisah antara dunia dan akhirat. Dunianya sudah selesai, akhiratnya belum dimulai. Itu maka alam penantian di alam barzah. Nah, di alam barzah ini seorang masih bisa menerima manfaat dari amal soleh orang-orang yang masih hidup. Kalau didoakan ya masih bisa sampai. Nah, kalau keluarganya yang hidup bersedekah di atas namakan yang sudah mati juga bisa sampai. Kalau utangnya disaur sama ahli warisnya juga sampai. Begitu masih banyak. Ya, karena masih di alam barzah, belum di akhirat, masih di alam barzah. Banyak, Pak. Amalan-amalan orang hidup yang memberi manfaat kepada orang yang sudah mati. Termasuk kalau yang sudah mati itu punya hutang, hutangnya itu bisa lunas kalau dibayar sama keluarganya yang hidup. Itu kan yang nyaur yang hidup, tapi yang dianggap lunas yang mati. Nah, atau dia masih punya nazar yang belum dipenuhi, kemudian nazarnya dibayar sama keluarganya, sama walinya. Nah, itu juga bisa memberi manfaat kepada yang sudah mati. Jadi masih banyaklah amal soleh yang bisa memberi manfaat kepada orang-orang yang ada di alam barzah. Nah, dia di alam barzah itu ila yaumi yub'asun, sampai datangnya hari dia dibangkitkan. Nah, maka dari itu fala yutilu, maka janganlah kalian memperpanjang amala angan-angan. Wa yusawifu, dan janganlah kalian menunda-nunda ala amala amal soleh. Karena mati itu bisa datang sewaktu-waktu, jangan kalian panjang angan-angan membayangkan seakan mati masih jauh, hidupnya masih lama. Terus akibatnya menunda-nunda amal soleh itu harus diganti, ya, dibalik. Mati itu sudah sangat dekat. Saat ini amal soleh yang terakhir. Itu harus begitu. Ya. Jadi kalau seseorang sadar ini adalah kesempatan terakhir, maka dia akan bersegera. Ya. Kalau tadi itu saat dengar adzan subuh, Bapak sadar bahwa barangkali ini merupakan subuh saya yang terakhir, Bapak akan segera bangun. Tapi kalau umur saya masih lama, saya matinya masih kurang 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, ya bisa jadi akan menunda-nunda. Ya, menunda-nunda. Jadi mari cara berpikir kita balik. Jangan menganggap kesempatan hidup kita masih panjang, tetapi anggaplah kematian sudah dekat. Supaya kita tidak menunda-nunda amal soleh karena menganggap saat ini merupakan kesempatan terakhir untuk beramal soleh. Wa yafulu, dan janganlah kalian lalai
anil istiqdati dari mempersiapkan bekal lil mauti untuk mati. Jadi bukan hanya hidup perlu bekal, Pak, mati itu juga perlu bekal. Ya. Nah, selama ini kita hanya sibuk nyari bekal hidup, berpikir, berusaha bagaimana hidup enak, tapi lupa kita tidak mempersiapkan diri bagaimana membawa bekal agar mati yang enak. Ya, padahal mati itu pintu gerbang untuk menghadapi kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Maka jangan hanya berpikir tentang bagaimana caranya hidup enak, kita juga harus berpikir dan berupaya keras bagaimana caranya mati yang enak. Nah, illa amhaku maghrurun. Jadi tidaklah lupa dari mempersiapkan diri menghadapi kematian kecuali orang yang sangat bodoh, yang tertipu. Ya. Wa yaghfulu dan lalai anil istiqdati dari mempersiapkan diri lil mauti untuk mati illa amhaku ahmaku kecuali orang yang sangat bodoh, wa maghrurun yang tertipu. Jadi kalau ada orang lalai dari mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, hanya sibuk urusan kehidupan, nah, maka dia adalah orang yang sangat bodoh, orang yang tertipu. Wa qad qala, dan sungguh telah bersabda sapa Rasulullah SAW, al-kayyisu, orang yang cerdas, yang sempurna akalnya, itu adalah man dana nafsahu, orang yang mampu menguasai nafsunya, yakni maksudnya hasabaha, dia mengendalikan nafsunya, wa amila, dan dia beramal lima ba'dal mauti, untuk kehidupan sesudah mati. Jadi orang yang cerdas itu orang yang mampu mengendalikan nafsunya, mewaspadai nafsunya, kemudian dia beramal untuk persiapan sesudah mati. Jadi dia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan sudah mati. Itu namanya orang yang cerdas. Nah, kalau tidak begitu berarti orang yang bodoh. Wal ajizu, dan orang yang bodoh atau yang lemah itu man orang atba'a yang selalu menuruti nafsu, keinginan nafsunya. Ingin apa aja dituruti, padahal keinginan nafsu itu tidak pernah selesai. Ya, nafsu itu kalau dituruti tidak pernah akan berhenti. Ya, sudah punya satu pengen dua, punya dua pengen tiga, punya tiga pengen empat, begitu seterusnya. Kasih 2 gunung emas masih minta gunung yang ketiga. Kalau perlu dunia diberikan kepada dia, dia masuk bikin terasnya dunia. Nafsu itu begitu. Ya. Hawaha, dan juga hawa nafsunya seperti itu. Jadi nafsu, hawa nafsu itu sebenarnya 2 hal yang berbeda tapi selalu bersama-sama. Jadi orang yang paling bodoh orang yang menuruti kemauan hawa nafsunya, watamanna, dan dia berharap Allah pada Allah al-amaniyah, beberapa perkara yang diharapkan. Ya, jadi ngelamun, hanya seandainya, jikalau, dan tidak ada action, hanya sekedar seandainya saja. Padahal waktu sudah sangat dekat, dia masih asik melamun. Fatulul amali, maka panjang angan-angan itu mit itba'il hawa nafsi, termasuk bagian dari mengikuti hawa nafsu. Di orang yang panjang angan-angannya itu berarti dia sedang mengikuti keinginan nafsunya. Wal inkhita'i, dan tertipu bi amaniha, dengan angan-angannya sendiri. Al-kadzibati, yang dusta. Jadi tertipu oleh angan-angannya sendiri. Saya kan masih muda, saya masih sehat, kayaknya saya hidup ini masih lama. Akhirnya dia hanya sibuk dengan urusan dunianya, lupa dengan akhiratnya. Padahal ternyata tiba-tiba dia mati. Wa qala, dan telah berkata sahabatus salafi sholihi, sebagian ulama kuno yang soleh radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoi mereka. Lau ra'aitumul ajala, seandainya kalian semua itu mengetahui ajal itu datangnya saat kematian. Wa masirahu, dan perjalanan ajal. La abghatum, niscaya kalian akan benci al-amala, pada angan-angan, wa gururuhu, dan tipuannya. Ya, seandainya setiap kita ini tahu bahwa ajal kita sudah dekat, kesempatan hidup kita tinggal sedikit, sudah lebih banyak yang kita pakai, niscaya kita tidak akan berangan-angan lagi dan tidak akan tertipu oleh
bujukan, rayuan, tulul amal. Masalahnya kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Atau kalau toh tidak tahu, ya hanya sadar tapi nganggapnya masih lama. Padahal sesungguhnya bisa jadi ajal kita tinggal beberapa menit lagi, beberapa detik lagi, itu bisa terjadi. Jangan dibayangkan masih lama. Wa qala akhar, dan ulama yang lain juga memberikan peringatan kepada kita. Kami mustaqbilin yauman, betapa banyak orang yang ingin menghadapi esok. Lam yastakmilhu, niscaya dia tidak bertemu dengan besok. Banyak orang yang hari ini memprogram besok saya akan begini dan seterusnya. Ya. Ternyata belum sampai besok sudah keburu mati. Kan banyak terjadi seperti itu. Padahal ini yang diprogram cuma besok, cuma sehari, Pak. Ya. Di hari ini, hari Sabtu ini kita memprogram besok Minggu kita akan begini seterusnya. Pagi ini, siang begini, sore begini gitu. Enggak taunya belum sampai besok kita sudah keburu mati. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Cuma kita kadang-kadang cuek melihat yang seperti itu, tidak mau mengambil pelajaran. Wa mu'amilin, dan orang yang panjang angan-angan godan besok, lam yutrihu, niscaya ternyata dia tidak bertemu dengan besok. Besok itu saya akan begini, besok itu saya akan begini. Ternyata enggak sampai besok sudah keburu mati. Wa qala akharu, kemudian ulama yang lain juga memberikan nasihat, ruba dhahikin, banyak orang yang sedang tertawa, mil fihi, yang tertawanya itu sepenuh mulutnya. Wala'alla akfanahu, dan bisa jadi kain kafannya qad kharajat, sungguh telah keluar, min inti qasori, di samping orang yang sedang menyetrika baju. Betapa banyak orang yang sedang tertawa terbahak-bahak, padahal kain kafannya sudah disiapkan di sampingnya. Ya. Dan dikasih nama kain kafan, walaupun kain kafan itu maknanya kan bahasa Arab ya, penutup. Tapi kafan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia kan sewaktu-waktu. Kenapa disebut kain kapan? Karena makainya kapan? Ya. Kapan mati ya terus dipakai, gitu lah. Maka disebut kain kapan. Ya. Kapan mati dipakai. Maka sebaiknya kita yang masih hidup itu jangan hanya sibuk mempersiapkan baju-baju baru, model-model baru, tapi kita juga harus mempersiapkan kain kafan. Ya, sudah siap belum kain kafannya? Jangan minta disiapin dari masjid lah. Masuk baju satu aja minta disiapin dari masjid. Memang di masjid kita selalu sedia kain kafan, tapi jangan mengharapkan yang itu. Sebaiknya kita siap sendiri untuk menandakan bahwa kita sudah siap mati. Namanya mati itu siap tidak siap, datang waktunya ya pasti mati. Ya, pasti mati. Nah, dulu pernah saya ceritakan, saya itu udah pernah ngimpi mati. Sekitar 10 tahun yang lalu lah saya ngimpi mati itu. Ternyata sampai sekarang belum mati juga. Ya, saya pernah mimpi mati. Jadi perasaan saya itu ya di imaman ini. Perasaan saya itu jatuh terus mati. Lepas mati itu saya masih sadar, saya nyebut kalimat la ilaha illallah sekeras-kerasnya itu. Dan saya pas nyebut la ilaha illallah langsung bangun. Jadi enggak jadi mati. Ya yang menyesal, sudah terlanjur la ilaha illallah kok ternyata enggak jadi mati. Tapi juga bersyukur, berarti diberikan kesempatan untuk nambah amal soleh. Jangan takut Pak ngipi mati. Ternyata ngipi mati bukan berarti matinya sudah dekat. Ya tetap kalau belum waktunya, belum jadwalnya, ya tidak bakalan mati. Yang tidak pernah mimpi pun kalau sudah waktunya mati ya tiba-tiba mati. Jadi sekali lagi ya di sini oleh ulama dikatakan banyak orang yang sedang tertawa terbahak-bahak padahal kain kafannya sudah disiapkan di sampingnya. Disebut kain kafan karena makainya kapan mati terus dipakai. Maka sebaiknya kita punya persiapan kain kafan. Saya dulu pernah dapat cerita dari murid ngaji. Dia punya orang tua itu sakit Pak, sakit parah gitu. Diobati kemana-mana itu nggak sembuh, ya belum sembuh maksudnya. Terus akhirnya dia itu manggil anak-anaknya suruh beliin kain kafan. Akhirnya dibeliin. Begitu dibelikan kafan itu dia malah sehat itu. Malah sehat. Sampai bertahun-tahun, sampai puluhan tahun itu. Jadi rupanya kalau ada orang
sakit lama nggak sembuh-sembuh, barangkali salah satu obatnya diberikan kain kafan. Ternyata malah sehat itu orangnya itu. Jadi ternyata ketika dia sudah siap untuk menghadapi kematian, malah oleh Allah dikasih kesempatan. Yang nggak siap malah didulukan. Wah, gitu kan. Yang nggak siap malah didulukan. Dah, kon kharajat. Sungguh telah keluar min inti kosa udah. Wa fil hadisi, dan dalam hadis disebutkan yanju, selamat apa awalu hadil ummah, umat yang pertama tadi, umatnya Rasulullah di generasi pertama, bizuhdi dengan zuhud, wal yakini dan yakin, wa yahliku dan hancur atau rusak apa akhiruha akhirnya umat, bil khirsi dengan serakah, watulil amali dan panjangnya angan-angan. Jadi umat-umat terdahulu itu selamat karena mereka nganggap hidup itu hanya sebentar. Nah, sementara yang belakangan banyak yang celaka karena nganggap hidupnya masih lama. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, dan telah berkata Sayyidina Ali semoga Allah selalu meridhoinya, wafu ma akhafu, sesuatu yang paling aku takutkan, paling aku khawatirkan, alaikum atas kalian adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa, watulul amali dan panjang angan-angan. Kata Sayyidina Ali, yang paling aku khawatirkan terjadi pada kalian semua adalah kalian itu selalu mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Fa ammatiba'ul hawa, maka adapun mengikuti hawa itu fayasuddu, akan menutup, menghalang-halangi anil haqi, dari kebenaran. Karena terdorong oleh keinginannya, akhirnya dia berani melanggar batas-batas Allah yang benar dilanggar. Wa amatulul amali, adapun panjang angan-angan itu fayunsi, maka menyebabkan seorang lupa al akhirata, akhirat. Wa man nasyal akhirata, dan barang siapa yang lupa dengan akhirat, lam ya'malaha, niscaya dia tidak akan beramal untuk akhirat. Kalau sudah lupa dengan akhirat, akhirnya dia juga tidak akan beramal untuk akhirat. Wa man lam ya'malaha, dan barang siapa yang tidak beramal untuk akhirat, qadima ilaiha, dia akan mendatangi akhirat, wa huwa muflisun, sedangkan dia dalam kondisi bangkrut, minal a'mali sholihati, dari amal-amal soleh. Allati la najata, yang tidak ada keselamatan, wala fauza, dan tidak akan keberuntungan, fil akhirati, di dalam akhirat, biduniha, tanpa amal soleh. Jadi sebagaimana bekal hidup di dunia, harta, uang, kekayaan, maka di akhirat kita juga perlu bekal, cuma bekalnya adalah amal soleh. Jadi kalau kepingin untung, kepingin selamat di akhirat, ya harus punya amal soleh. Nah, amal soleh itu menjalankannya saat kita di dunia. Fa in tolaba, maka jika seorang mencari intadzalika, tatkala bangkrut, ayyuradda ila dunya, agar dikembalikan ke dunia, liya'mala, untuk beramal solihan yang soleh, hina bainahu wa baina dzalika, faya'dhumu intadzalika tahassuruhu wa nadamuhu. Setelah sadar bahwa ternyata di akhirat itu perlu bekal, sementara bekalnya hanya bisa dicari dunia, terus pas mau mati dia pengen dikembalikan ke dunia lagi, yang tidak bakalan dituruti keinginan seperti itu. Akhirnya terjadi apa? Tiada ada lain kecuali merasa rugi, menyesal. Namanya menyesal itu ya pasti nanti ya. Nah, maka mumpung saat ini belum terjadi, maka kita harus menghindari supaya nanti tidak menyesal. Haitsu la yanfa'un nadmu, penyesalan nanti itu tidak akan memberi manfaat. Tidak akan beri manfaat. Tapi kalau sekarang sudah mengantisipasi supaya nanti tidak menyesal, itu baru ada manfaatnya. Saya tambah sedikit lagi. Wa fi wasiati Rasulillah, dan dalam wasiat Rasulullah SAW libni Umar, kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kun fit dunya ka'annaka gharibun, jadilah kalian di dunia itu seperti orang yang sedang merantau. Merantau itu pasti akan kembali. Selama-lamanya orang merantau pasti pengen kembali. Pulang kampung itu sesuatu yang menyenangkan, Pak. Ya, pulang kampung itu sesuatu yang paling menyenangkan. Nah, kita ini nanti akan pulang kampung akhirat. Ya, kita semua akan pulang kampung akhirat. Nah, bekalnya ya selama kita di dunia ini, kita kumpulin nanti untuk bekal pulang kampung ke akhirat.
au abiru sabilin atau sekedar lewat. Nah, sekedar lewat di dunia itu orang Jawa nyebutnya cuma mampir ngombe, ya. Ibaratnya kita sedang jalan jauh terus mampir untuk sekedar minum, habis minum melanjutkan perjalanan. Jadi ruh kita itu melakukan perjalanan dari satu alam ke alam berikutnya. Nah, salah satu yang dilewati adalah alam dunia. Di dunia itu hanya sebentar, digambarkan cuma sekedar mampir untuk minum. Harusnya sehabis minum terus berangkat lagi. Cuma masalahnya ketika minum terus mabuk. Ya, ketika minum mabuk akhirnya ya nggak berangkat lagang mabuk. Nah, maka supaya nggak mabuk disadarkan. Nah, di pengajian itu dalam rangka mengingatkan, mengobati mereka-mereka yang sedang mabuk dunia. Ya, supaya sadar bahwa dia harus segera mempersiapkan bekal menghadapi kehidupan akhirat. Mudah-mudahan dengan firman Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.